Hari itu, menjelang sore, angka-angka itu muncul, bukan sebagai data, tetapi sebagai luka yang tercatat dengan inkai air mata. 753 orang meninggal dunia, 2.600 terluka, lebih dari 526 jiwa hilang begitu saja, ditelan bumi dan arus yang tak memberi kesempatan untuk berpamitan. Pulau Sumatera tidak hanya diguyur hujan, ia diguyur kehilangan. Di 50 kabupaten, jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Lebih dari 1,2 juta orang terpaksa mengungsi, meninggalkan rumah yang mungkin tidak akan pernah mereka lihat dalam keadaan utuh lagi. Hujan telah berhenti, tetapi kehancuran tetap tinggal. Bau lumpur, serpihan kayu, pakaian yang hanyut, mainan anak-anak yang terdampar. Semuanya menjadi saksi bisu betapa rapuhnya hidup. Di Aceh Utara, 9 kecamatan masih terjebak dalam sunyi. 119.000 orang terdampak, dan di antara mereka, 107.000 lebih kehilangan tempat pulang. 78 meninggal, 51 masih hilang. Listrik padam, sinyal hilang, dan malam turun tanpa cahaya, tanpa suara, tanpa kepastian apakah esok lebih baik atau justru lebih gelap. Di PD Jaya, sekolah-sekolah yang biasanya dipenuhi tawa kini berubah menjadi bangunan tanpa nyawa. Puluhan sekolah rusak berat, meja belajar terapung, buku-buku basah hurufnya luntur. Sebuah ruang yang dulu mengajarkan harapan, kini hanya mengajarkan diam. Namun yang paling menyayat adalah mereka yang ditinggalkan sendirian menghadapi kehilangan itu. Di Padang, seorang ibu berjalan pelan di antara reruntuhan. Kain sarungnya basah, tangannya gemetar. Ia memanggil nama putrinya yang baru 3 tahun. Suaminya sudah ditemukan, tapi anaknya belum. Dan ia masih berharap suara kecil itu akan menjawabnya, entah dari balik kayu, dari balik batu, atau dari mana saja. Tapi yang datang hanya angin, membawa jawab yang kosong. Di Tapanuli Utara, seorang ayah menggali tanah dengan tangannya sendiri. Tidak peduli kulitnya robek, tidak peduli tubuhnya lelah, tidak peduli malam semakin turun. Relawan memintanya berhenti, tapi ia tidak mau. Karena di bawah tanah itu mungkin ada putrinya. Dan seorang ayah tidak bisa pergi sebelum mencari bagian terakhir dari hidupnya. Di Padang Panjang, petugas dan warga menggotong peti jenazah lewat jalan licin yang rusak parah. Jalan terputus memaksa mereka melewati ratusan meter jalur sempit. Tidak ada iring-iringan yang rapi. Tidak ada musik. Hanya suara langkah, napas berat, dan doa yang tertahan. Mereka berjalan bukan untuk sekadar mengantar jenazah, tetapi untuk memberi penghormatan terakhir di tengah segala keterbatasan. Bencana ini bukan cerita tentang hujan, bukan tentang lumpur, bukan tentang sungai yang meluap. Ini adalah cerita tentang hilangnya masa depan, tentang keluarga yang tidak lagi utuh, tentang anak-anak yang tidak kembali pulang, tentang doa yang diucapkan dengan suara bergetar, berharap bahwa mereka yang hilang mungkin masih bisa ditemukan. Dan di tengah segala kesedihan itu, yang tersisa hanya satu, kemanusiaan. Rakyat menolong rakyat. Mereka tidak punya banyak, tetapi tetap berbagi. Mereka tidak punya kekuatan, tapi tetap mengangkat. Mereka tidak punya kepastian, tapi tetap mencari. Inilah kisah Sumatera yang sedang berduka. Kisah yang tidak mencari simpati, tetapi hanya ingin dunia tahu bahwa di balik setiap angka, ada nama yang dirindukan. Ada suara yang hilang. Ada cinta yang terseret arus. Bangku tua ini bercerita dengan suara yang pelan, nyaris patah. Semoga di tengah kesunyian ini, kita tidak lupa bahwa bahkan dalam kegelapan paling pekat, manusia tetap punya satu sama lain.